juga boleh merekam ke laptop juga, monggo Pak. Kalau saya ceknya, ya. Baik, selamat sore, selamat datang para Romo, Suster, Ibu, Bapak. Selamat datang di acara technical meeting untuk kegiatan kita SSDM Strategic Development Strategic School Development Map. Ya. Kalau dulu SBM, Dok, Strategic Business Managerial, konsep aslinya. Kemudian betul. Strategic Development for School, kan. Kegiatan kita nanti akan dipandu oleh Pak Istoto. Saya ucapkan dulu selamat datang dan saya mohon berkenan Suster Kristina, karena tadi yang paling dekat dengan Pak Istoto rumahnya, untuk memimpin doa. Silakan Suster. Baik, Dokter. Mari para Romo, Suster, Bapak Ibu, kita awali pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk mengadakan pertemuan online pada sore hari ini. Kami bersyukur kepadamu atas karya pelayanan yang kau percayakan kepada kami dalam karya pendidikan di yayasan kami masing-masing. Kami sadar Tuhan bahwa banyak sekali tantangan-tantangan di luar sana yang membuat kita mau tidak mau harus terbuka dan berupaya agar kami dapat menyesuaikan sedemikian sehingga sekolah-sekolah kami tetap diminati dan dipercayai oleh masyarakat sekitar kami. Kami bersyukur atas dokter, Bapak Ibu sekalian yang akan membantu kami untuk mengadakan mapping sekolah kami. Kiranya Engkau berkenan hadir bersama kami di sore hari ini, berdiskusi bersama kami, membantu kami, agar kami mampu menyerap apa yang perlu kami serap, apa yang perlu kami pahami untuk lancarnya workshop nanti tanggal 25 dan 26. Tuhan, kami percayakan kepadamu pertemuan kami ini, semoga segala sesuatu yang ada hanya terjadi karena kehendak dan rencanamu, dan demi kemuliaan namamu, demi kebaikan pelayanan kami, di tempat Engkau mengutus kami. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Suster Kristina. Ya, Dokter. Baik. Selanjutnya acara kita adalah penjelasan tentang hal-hal yang perlu disiapkan dan bagaimana alur workshopnya dan siapa yang mengadakan, siapa yang memandu, dan pendampingan akan sejauh apa, sejauh seberapa panjang, nanti siapa yang memandu, siapa yang mendampingi. Nah, nanti setelah paparan nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab sehingga para suster, Romo, dan Bapak Ibu menjadi sungguh-sungguh siap untuk mengikuti workshop nanti di akhir pekan. Untuk ini akan dijelaskan oleh Pak Istoto. Silakan Pak Istoto. Terima kasih Dr. Agung. Sambil kita mohon berkat berlimpah dari Tuhan untuk Dr. Agung sekeluarga, karena hari ini Dr. Agung sekeluarga dinyatakan positif COVID. Dokter, maaf saya umumkan, kita mohonkan doa dari para hadirin, supaya Dr. Agung segera sembuh, segera sehat, dan dikuatkan oleh Tuhan. Di sini ada pastor, ada suster, mohon doanya untuk Dr. Agung sekeluarga. Karena Dr. Agung dengan istri dan ada anak-anak memang belum pasti, hari ini baru akan dipastikan, tetapi saya mohon doa suster, Romo, Bapak Ibu sekalian untuk Dr. Agung sekeluarga. Boleh ya Dok ya? Silakan Pak. Dok Agung. Boleh nggih Dok? Nggih. Terima kasih, maaf. Saya mohon doa untuk Dr. Agung sekeluarga. Ini
Itu sebabnya kegiatan ini yang mokoi, yang menjadi tulang punggung penyelenggaraannya adalah Dr. Agung, dan beliau yang expert dalam penyelenggaraan pertemuan-pertemuan online. Beliau bahkan pada posisi sekarang sebagai narasumber utama jika ada guru-guru yang hendak belajar bagaimana mengajar secara online, itu Dr. Agung Kris. Nah, saya di pihak lain adalah yang mengikat teman-teman komunitas narasumber dan coach Katolik di seluruh Indonesia sejak masih zaman BBM dulu, dan kemudian saya mengajak Dr. Agung untuk melanjutkan. Dulunya kami, Dr. Agung punya ide membayar hutang kepada para guru. Nah, setelah membayar hutang kepada guru, lalu meningkat ke bagaimana kalau sekolahnya. Kebetulan ada satu teman lagi dari anggota ICFC, komunitas coach dan narasumber Katolik itu, yang menguasai betul bagaimana sekolah dikelola. Karena beliau bekas kepala sekolah yang kita dulu pernah ikut seminarnya, namanya Pak Hari Xiao. Maka untuk memudahkan kita siapkan, kita sudah mencoba menggunakan ini dengan template satu role, satu proses pelatihan ini. Ini pelatihan dan workshop, dan sudah berjalan dengan sangat terima kasih kepada Pastor Kris Yayasan Yosef Pematang Siantar yang sudah memulai dan melakukan ini. Dengan begitu, lalu kami yakin mulai membuka diri untuk lebih banyak sekolah. Dan dengan misi yang sama. Suster, pastor, Bapak Ibu sekalian, komunitas narasumber dan coach Katolik ini adalah orang-orang yang memang profesional di bidang pengembangan. Lalu melihat betapa teman-teman pengelola pendidikan Katolik itu tidak mudah. Tantangannya begitu besar dalam dunia yang berubah seperti sekarang ini. Tentu saja sudah banyak yang memikirkan dari sisi kurikulumnya, dari sisi pengembangan gurunya, dari sisi lain-lainnya. Nah, kami melihat apa sebenarnya yang sungguh-sungguh sedang dihadapi juga dan kami bisa berperan. Ternyata ketemu bahwa ada sekolah-sekolah Katolik terutama yang walaupun besar, kelihatan nampak besar, tetapi mulai menurun jumlah siswanya, kemudian mulai menurun peminatannya, lalu mulai menurun karena persaingannya, kemudian di luar sana berdiri sekolah-sekolah lain yang sungguh-sungguh menarik perhatian banyak masyarakat, termasuk umat Katolik, menyekolahkan anaknya ke sana. Sehingga sekolah Katolik bukan menjadi sekolah pilihan utama seperti zaman saya kecil dulu. Dari sekelompok orang, kalau ditanya 70%-nya sekolah di sekolah Katolik, sekarang kebalik, 30%-nya kurang. Nah, itu dasar kenapa kami membuka ide kegiatan ini. Bagaimana prosesnya, idenya nanti saya jelaskan. Yang jelas sekarang ingin berterima kasih, menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi dan terima kasih kepada para tokoh yayasan yang hari ini hadir. Sungguh diharapkan memang ini adalah pergerakan perubahan yang dimulai dari pengelola sekolah, yang dikerjakan bersama antara pengelola sekolah berupa yayasan atau organisasi lain, bersama kepala sekolah dan pelaku pengelola sekolah. Bisa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau yang lain di sana, yang ada di sekolahan itu. Untuk apa? Untuk membuat sekolah-sekolah Katolik mampu bertahan dalam kondisi sekarang ini, persaingan yang begitu tajam, bahkan jika memungkinkan menang dalam persaingan sehingga tetap eksis dan dampaknya tetap menjadi seperti yang dicita-citakan dalam rumusan visi misi masing-masing. Nah, rumusan visi misi ini pun nanti termasuk bagian yang dioprek dalam program ini. Masihkah relevan? Maka jika tidak, apalagi yang harus dilakukan dan seterusnya. Jadi program ini tujuan pertama-tama adalah memfasilitasi sekolah untuk menyiapkan diri, menyusun ulang strategi supaya bisa menghadapi kondisi-kondisi saat ini. Bisa dari sisi persaingan, bisa dari sisi pengelolaan, bisa dari fundraising untuk pembiayaan, dan lain-lain. Ada 12 poin yang nanti bakal digarap bersama-sama
untuk dipikirkan dan dirumuskan menjadi strategic management, menjadi canangan rumusan strategi gerakan kerja sekolah. Sehingga setelah itu kerjanya ya berbasis pada apa yang kita rumuskan dalam program ini. Itu tujuannya. Jadi jelas membantu sekolah-sekolah, memfasilitasi sekolah-sekolah. Tentu saja sekolah tidak bisa berubah kalau sendirian kepala sekolah yang melakukan. Itu sebabnya kami mohon melibatkan yayasan atau pemilik sekolahnya. Sehingga pemilik, pengelola, dan pelaku bersama-sama 3 stakeholder yang dari sekian stakeholder, orang tua tidak termasuk, maka ini menjadi harapan membuka kondisi-kondisi apa yang kita lakukan ke depan menjadi sekolah atau lembaga pendidikan Katolik menjadi lebih bisa hidup dalam kondisi yang sekarang ini. Sekali lagi, tentu saja kami tidak sendirian. Ada banyak lembaga di luar sana, ada banyak pribadi di luar sana, ada banyak orang-orang kompeten di luar sana yang sudah terlibat. Kami tidak menutup mata, dan kami tidak jumawa, kok berani-beraninya. Justru kami dengan rendah hati menyampaikan sebuah niat baik dan berharap kita bersama-sama berproses bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan-tujuan di masing-masing sekolah, di masing-masing lembaga pendidikan Katolik, di masing-masing yayasan yang mengelolanya. Demikian, Bapak dan Ibu, Suster dan Romo sekalian. Harapannya tentu saja ini menjadi semacam awal kebersamaan sekolah-sekolah Katolik, tentu saja yang sudah diikat dalam MPK dan MNPK, serta yayasan-yayasan yang ada di tempat masing-masing, tentu saja ini menjadi bagian semacam oli yang melancarkan proses-proses internal menjadi sekolah yang semakin mudah progres, maju, meningkatkan kualitas dalam proses-proses pelayanannya. Sampai di sini dulu. Apakah tujuan kegiatan ini cukup didapat gambar, perasaan, dan suaranya? Silahkan kalau ada pertanyaan informatif. Yuk, silahkan. Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian. Mari, silahkan kalau ada pertanyaan dari yang saya sampaikan tadi. Pas, belum ada. Kalau belum ada, jempolnya boleh dikeluarkan. Jempol reaction. Yes. Oke. Baik. Ya. Jika tujuannya sudah, sekarang saya mau jelaskan prosesnya. Terima kasih untuk jempolnya. Kita lanjut. Prosesnya. Kami akan menjalankan proses ini seperti proses loop yang sebelumnya. Kami bincang-bincang dengan setiap yayasan, kemudian ada preview yang sudah kita lakukan tanggal 22 Mei, lalu mendaftar siapa yang berminat untuk lanjut programnya, maka harus mengikuti workshop 2 hari. Ya, dalam hal ini, kita sekarang sedang technical meeting menyiapkan workshop 2 hari tanggal 25 dan 26 Juni. Apa isi workshop itu? Kita memahami hal apa saja strategic manajemen pengelolaan lembaga yang bisa menang bersaing. Dan ini tidak bisa dilakukan hanya satu pihak, hanya kepala sekolah atau para guru atau yayasan sendiri. Itu sebabnya idenya adalah kita terlibat bersama-sama antara yayasan, kepala sekolah, dan pelaku pendidikan untuk menggarap lembaga pendidikan Anda masing-masing mau menjadi seperti apa. Dari sisi peserta, maka peserta workshop ini adalah dikatakan sebagai lembaga pendidikan. Satu yayasan bisa mendaftarkan 2, 3, 4 lembaga pendidikan. Bisa SD-nya, bisa SMP-nya, bisa SMA-nya, bisa SMK-nya, atau sekolah SLB misalnya. Ini masing-masing, maka dalam pendaftaran dulu ada disebut sebagai yayasan, PIC, kemudian siapa saja yang hendak dikirim, kelompoknya. Itu sesuai dengan jenjang pendidikan itu. Sehingga ada PIC yayasan, dan memahami nanti gejolak atau perbincangan di antara sekolah-sekolah yang dikirim untuk ikut workshop ini. Dari sisi pesertanya. Dari sisi penyelenggaraannya, workshop 2 hari ini adalah awal untuk mendalami konten. Yang kemarin hanya preview, hanya mengenalkan apa saja sih
tantangan, halangan, hambatan yang perlu diatasi dalam mengelola lembaga pendidikan. Maka saat workshop ini kita sama-sama, kalau Bapak, Ibu, Suster, dan Romo pahami, kalau kita melihat objek dengan satu sudut pandang, itu namanya pengetahuan. Ya, misalnya saya punya botol minum, saya lihat dari satu sudut pandang, maka saya hanya tahu bahwa ini satu botol minum. Tapi kalau saya melihat dari berbagai sudut pandang, saya memahami betul botol minum ini. Nah, dalam proses workshop itulah kita mendalami 12 sisi pandang pengelolaan sekolah Katolik yang berdaya, yang mampu bersaing, yang bisa lancar progres. Ada 12 sisi pandang yang waktu itu baru dibahas di preview 3 kalau nggak keliru pada waktu tanggal 22 Mei itu. Sehingga nanti 2 hari itu proses pelatihan ini adalah tahap kedua, preview, kemudian workshop. Nah, dari preview ke workshop, di workshop ini setiap yayasan nanti akan memimpin sekolah-sekolah, masing-masing sekolah bekerja, setiap satu sudut pandang itu mulai dari visi misi sampai bahkan keuangan dan lain-lain, itu akan ditinjau lebih dalam. Apa saja yang dipertanyakan, dan apa saja yang sekarang sudah ada, apa saja yang dituju, dan bagaimana langkah-langkah untuk menuju ke sana, alat bahan caranya apa saja yang diperlukan. Ini dalam workshop itu kita rumuskan. Nah, hasilnya adalah namanya snapshot. Hasilnya adalah kita punya lembar draft untuk diperdalam selama workshop 2 hari itu. Nah, dari workshop 2 hari itulah nanti kemudian, Suster, Bapak, Ibu, Romo sekalian, kami, tim OSOK, One School, One Coach, dari tim ICFC, akan mulai membagi tugas kepada setiap sekolah untuk mendampingi, nge-coach, mendalami, dan membuktikan dengan data-data yang tepat snapshot tadi. Jadi ada tahap yang pertama preview sudah, yang kedua kita akan workshop, hasilnya snapshot, dan setelah punya snapshot, kita akan mendalami itu. Prosesnya di yayasan masing-masing tentu saja dengan online sementara. Nah, itu bisa berkali-kali pertemuan. 12 sudut pandang itu dibahas, satu sudut pandang saja bisa 2-3 kali pertemuan. Dari pengalaman kemarin, Yayasan Yosef dengan SD Cinta Rakyat 2 itu. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah pegangan strategis kerja sekolah untuk jangka minimal 5 tahun atau 10 tahun atau bahkan jangka panjang. Tahu persis ini sekolah-sekolah apa, visinya kayak apa, siapa konsumennya, siapa yang dilayani, bagaimana apa kebutuhan mereka, bagaimana melayani mereka, kemudian bagaimana uang masuk, sebesar apa uang bakal didapat, dan seterusnya. Itu terlihat gambarnya, terasa hasilnya, dan terdengar suara-suaranya, sehingga semua proses pekerjaan di sekolah itu terbuka menjadi semacam pengelolaan bersama antara yayasan, kepala sekolah, dan penyelenggara yang di bawah sekolah itu melakukan kegiatan-kegiatan secara tepat apa saja yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama preview sudah, yang kedua workshop, hasilnya snapshot, baru setelah itu akan ada coaching. Setiap yayasan, bahkan setiap sekolah dengan kegiatan bertahap. Pasti ini butuh waktu yang panjang, dan ini adalah pekerjaan transformasi, Suster, Romo, Bapak, Ibu sekalian. Maka ini salah satu yang bisa menjadi titik awal kita adalah jika Anda merasa kami sudah baik begini, belum perlu berubah, maka dengan senang hati, ya mungkin ikut workshopnya, tetapi tidak melanjutkan coachingnya. Tetapi bagi teman-teman yang serius ingin meningkatkan lembaga pendidikannya, saya sarankan ikuti dengan sungguh-sungguh, buat dengan data-data, dan kemudian laksanakan coachingnya. Dan dari komitmen kami sampai dengan sekarang, sampai dengan saat ini, sampai dengan coaching itu, tahap ketiga itu, semuanya masih free. Tidak ada beban biaya, kecuali nanti kalau dari masing-masing sekolah ada urusan sama coach-nya, kemudian mau terima kasih, itu sudah urusan pribadi. Tetapi dalam program yang bersama ini, sampai dengan sana, itu komitmen kami, para coach, para narasumber Katolik masih seperti itu. Ini program tahapannya. Dari tahapan ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Suster, Romo, Bapak, Ibu sekalian?
Oke, Pak Robertus, terima kasih jempolnya. Romoyan, terima kasih jempolnya. Yang lain, kalau ada pertanyaan silahkan. Oh, ada Raisen. Pak Kuko, silahkan Pak Kuko langsung dibuka mic-nya saja. Kemudian yang kedua, Suster Pauli. Silahkan Pak Kuko dulu. Terima kasih, Pak Is. Saya Enggak. dari Yayasan Santa Luisa. Diperkirakan sampai berapa lama, Pak Is, untuk snapshot sampai dengan kursing tadi? Jadi sampai dengan supaya kami juga bisa mengalokasikan waktu. Terima kasih. Perkiraan ya, perkiraan ya Pak Kuko ya. Siap, perkiraan 4 bulan paling lama, kalau bisa cepat 3 bulan, sangat tergantung nanti pada ketersediaan data, Pak. Ketersediaan data dan apakah masih perlu meneliti, membuat penelitian kecil misalnya. Gitu. Ya. Jadi itu, nah kalau nikmat banget sambil dinikmati dan selama itu proses pendidikan, proses produksi lembaga pendidikan tetap berjalan. Artinya ini dilakukan di luar kegiatan sekolah, gitu. Ya, maka kita pasti akan ada lembur-lembur kecil gitu untuk melakukan diskusi-diskusi ini, memikirkan sekolah ini untuk jangka panjang. Nah, lama-lama kemarin sih 12 snapshot itu dilakukan sekitar 6 kali pertemuan, Pak. Itu coachingnya. 6 kali pertemuan itu ya tinggal diatur. Kalau mau setiap minggu ya cepat gitu. Tapi kadang kan karena harus mengumpulkan data butuh 2 minggu, butuh sebulan gitu bisa jadi. Maka kalau 4 bulan selesai semua bagus. Begitu Pak Kuko. Siap. Jadi tergantung ketersediaan data yang akan di. Betul sekali. Betul sekali. Yes. Ya, dan itu juga transparansi soal-soal terkait dengan hubungan dengan pihak luar dan lain sebagainya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Kuko. Apresiasi yang sangat tinggi. Pasti ini juga memberikan manfaat bagi teman-teman yang lain. Memperkirakan waktu akan direpoti seberapa lama. Terima kasih Pak Kuko untuk pertanyaannya. Suster Pauli, silakan. Terima kasih Pak Istoto. Yang saya tanyakan yang pertama itu berkaitan dengan agenda workshop kita tanggal 25 dan 26 Juni ya Pak. Itu mungkin apakah saya yang informasi, tetapi kalau memang belum, mohon gambaran rundown acara 2 hari itu seperti apa. Kemudian kebetulan tanggal 25 itu saya ada rapat koordinasi yayasan, bolehkah saya mewakilkan dalam arti suster lain untuk mengikuti, kemudian nanti mungkin bisa menyusul berikutnya setelah makan siang, sampai dengan tanggal 26 bisa full. Kemudian follow up setelah workshop itu mungkin seperti yang ditanyakan Pak Kuko tadi ya, mungkin gambaran. Jadi saya memang belum mendapatkan potret keseluruhan nanti workshop ini bagaimana selama 2 hari itu, kemudian tindak lanjutnya selama beberapa bulan ke depan itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, Suster Pauli. Yang pertama, seperti yang disampaikan Pak Kuko tadi, kita baru membahas tentang tahapan. Belum ke workshop yang kedua. Nanti akan, ini intinya kita memang sedang menyiapkan yang itu, tapi supaya semua mendapat gambaran yang lengkap gitu. Maka sekarang kita baru sampai di tahapan penyelenggaraan. Nah, tahapan penyelenggaraannya ada 3 tadi ya, Suster ya. Review sudah tanggal 22, 25, 26 adalah membuat snapshot, berlatih, mengerjakan, itu menjadi draft, kemudian nanti akan dulu-duluan siapa yang selesai snapshotnya itu akan mendapat pelayanan lebih awal, sehingga di coach lebih awal gitu, karena coachnya sudah siap. Kemudian akan ada proses coach gitu. Berapa lamanya tergantung ketersediaan data gitu. Nah, kemudian yang kedua tentang proses workshopnya, saya akan masuk ke sana, tetapi jika masih ada pertanyaan tentang tahapan, boleh juga. Masih ada yang ingin ditanyakan tentang tahapan ini, prosesnya? Saya Pak Istoto. Silakan Pak Julius. Ya. Saya dari Yayasan Putra Nirmala, Pak. Menyambung yang Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan data, Pak. Kebetulan kalau di Bandung itu kan memang sekian banyak sekolah Kristen Katolik yang ada dalam satu wilayah yang sama, Pak. Kalau tadi Bapak menyampaikan tergantung data yang mau dikumpulkan. Nah, data yang nanti kami kumpulkan itu, apakah data yang internal yang kami kenal saja, ataukah data yang berkaitan dengan wilayah yang ada dalam satu area itu, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Priyono. Dua-duanya, Pak.
dua-duanya, karena kita menggarap. Jadi pertanyaan pertama itu kan, what's the problem? Apa sih problemnya? Gitu. Dan banyak orang mengatakan, sekolah saya problemnya nggak punya murid, sekolah saya problemnya kesulitan dana. Itu hanya akibat. Problem sesungguhnya bagaimana caranya mendapatkan murid. Gitu. Nah, untuk mendapatkan murid kita harus tahu apa yang dibutuhkan orang tua. Gitu. Itu butuh data di luar. Nah, tentu saja tidak sedetail sedemikian rupa, tetapi minimal dengan cara-cara tertentu kita bisa mendapatkan data dengan mudah. Nanti diajarkan caranya, Pak Priyono. Terima kasih, Pak. Maaf, namanya agak ketutupan chatting. Oh, Pak Alusius. Tadi saya pikir Pak Julius. Terima kasih, Oke. Pak Soto. Ya, Pak Priyono. Gitu. Ada lagi yang tentang tahapan? Terima kasih, Pak Alusius. Tidak ada? Oke. Yes. Jika tidak, kemudian saya akan tahap yang ketiga. Yang pertama tadi tujuan program, yang kedua tahapannya, tujuan programnya untuk memfasilitasi sekolah, penyelenggaraan sekolah supaya berdaya menghadapi kondisi-kondisi, bisa hidup, bisa menang, bisa bertahan, memenangkan persaingan. Kita memfasilitasi. Kemudian yang kedua tahapnya preview, sudah, workshop untuk menghasilkan snapshot. Snapshotnya itu masih draft, kemudian dikerjakan sungguh-sungguh, yang jadi duluan akan dilayani lebih dulu untuk coaching. Itu selanjutnya. Dan kemudian kalau sudah, kita akan masuk lebih detail tentang workshop tanggal 25-26. Ya, tadi Suster Pauli mengatakan setengah hari karena ada keperluan. Aslinya semua, Suster Romo, Bapak Ibu sekalian, diharapkan key person, PIC yayasan ada. Tetapi jika diwakilkan artinya delegasinya penuh, dalam arti menerima informasi yang nanti wajib untuk dimengerti informasi itu bersama-sama. Jangan sampai, wah ini mestinya nggak begini, itu nggak bisa. Karena ada hal-hal yang memang menjadi pengetahuan baru barangkali. Maka belajar. Jadi kalau seperti Suster Pauli tadi, mengirim kemudian nanti menyusul, masih oke banget, nggak apa-apa. Ini fleksibilitas kita. Tetapi yang penting unsur yayasan tetap ada. Satu, unsur kepala sekolah ada. Bisa kepala sekolah, bisa wakil kepala sekolah. Tetapi harapannya workshop ini kalau bisa yang bakal bergantian itu hadir semua. Maka nanti akan ada presensi yang dibagikan oleh Dr. Agung untuk menuliskan siapa saja yang bakal hadir di workshop nanti. Ini presensi ulang supaya nanti bisa datanya dalam tangan kita. Karena yang kemarin itu banyak dan ada di Google Form, tetapi kayaknya pada belum pasti dan ragu-ragu. Nanti soal pendaftaran kita bahas setelah ini. Ya. Sekarang tahapan dalam proses workshop. Pak Hari, halo Pak Hari, adakah? Ya, halo. Oke, Pak Hari Seo boleh muncul sebentar atau di perjalanan? Enggak, udah. Okay. Cuma nanti kayaknya saya nggak bisa full ini. Nggak apa-apa. Acara lagi. Justru. Ya, ini justru tepat, Pak Hari. Pas, Pak Hari, di saat kita harus menjelaskan tentang proses workshop yang menghasilkan draft snapshot. Selama 2 hari itu, kalau jadwalnya bisa saya katakan, yaitu jam, kalau nggak keliru ya, jam 9 pagi sampai jam 3 sore atau itu ya? Iya, sekitar itu. Aha. Ya, artinya ada 2 sesi panjang, 3 jam di belakang, atau jam 9 pagi sampai jam 4 kayaknya, 3 jam kayaknya. Setelah makan, sebelum makan 3 jam, 2 hari. Nah, Pak Hari mohon gambaran. Apa saja yang perlu dilakukan dan apa saja yang perlu disiapkan. Monggo, langsung dari narasumber. Silakan, Romo, Bapak Ibu sekalian, boleh menyimak. Silakan. Iya, saya rasa kalau nanti pada waktu workshop tanggal 25-26 ya, Mas Soto ya. Iya, betul. 25-26 itu yang perlu dipersiapkan adalah data. Nah, cuman data ini begini, kalau memang belum ada, nggak masalah, nggak perlu diada-adakan gitu ya, karena nanti pada waktu penyusunan snapshot itu pasti akan lebih digali lagi. Nanti kami akan jelaskan data apa yang dibutuhkan. Data yang pertama, data jumlah murid saat ini 3 tahun ke belakang, ya perkembangannya dari tahun ke tahun. Kalau bisa lebih dari 3 tahun, 5 tahun lebih bagus lagi, ya karena nanti sebetulnya pada saat workshop nanti ada saat satu kita reflect gitu ya, reflect ke dalam gitu. Gimana sih kondisi sekolah kita? Nah, kalau memungkinkan lagi itu data jumlah murid
dibandingkan dengan jumlah bangku yang tersedia. Gitu. Ya, jadi misalnya bangkunya ada 100, tapi jumlah muridnya 90 misalnya. Oh, berarti ada 10 bangku yang masih kosong. Atau bangkunya 100, muridnya 120. Wah, berarti ini kelasnya sok-sokan gitu ya. Atau kalau bisa lagi ditambahkan selain jumlah murid, jumlah bangku, kalau ada nih data ini bagus banget, yaitu jumlah pendaftar, siswa pendaftar. Karena ini akan menggambarkan rasio minat masyarakat terhadap sekolah kita, sekolah Bapak Ibu dan Romo Suster masing-masing. Jadi data jumlah murid yang eksis, yang ada, kemudian data jumlah bangku yang tersedia di sekolah, yang ketiga data jumlah pendaftar dari tahun ke tahun. Nah, sebenarnya kalau kita punya data itu bisa sangat kita amati ya perkembangan sekolahnya bagaimana. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya visi misi lah ya, visi misi sekolah. Ini nanti menjadi bahan diskusi juga, bahan refleksi juga. Kemudian apalagi ya Mas Toto ya kemarin ya. Kalau nggak salah, kalau Bapak Ibu Suster dan Romo bisa tahu, yaitu kompetitor. Apa aja sih sekolah-sekolah yang Anda anggap kompetitor yang kuat, yang langsung istilahnya head to head ya, berhadapan langsung dengan sekolah Bapak Ibu. Nah ini, ya saya rasa itu ya data-data yang mungkin perlu dibawa untuk kita nanti menjadi bahan diskusi. Nah selebihnya bawa semangat untuk belajar itu aja Mas Toto. Semangat untuk belajar, semangat untuk apa ya, semangat untuk merefleksi kondisi sekolah masing-masing. Itu aja Mas. Oke, terima kasih Pak Ari. Suster, apa yang kita lakukan adalah kita akan membedah sekolah kita, lembaga pendidikan kita dari 12 sudut pandang. Dan tadi yang disebutkan oleh Pak Ari dengan data murid dan lain sebagainya itu adalah data-data yang digunakan untuk membedah dari beberapa sudut pandang. Itu termasuk nanti kalau rata-rata SPP-nya berapa, pendapatannya berapa, lalu harus bagaimana, itu kayaknya bakal ke sana. Kemudian visi misi, kemudian kompetitor, sekolah-sekolah di sekitar tadi. Ya, Saya tambah lagi Mas Toto, selain itu. Keunggulan sekolah. Oh, oke. Keunggulan sekolah. Jadi menurut Anda semua, Bapak Ibu, Pastor dan Suster, apa sih keunggulan sekolah Anda masing-masing? Nah, coba itu dibawa gitu. Oke. Ya, dibawa. Artinya dibawa itu ya Anda tahu kalau ditanya Anda bisa ngomong gitu. Oh, ini keunggulan sekolah saya. Oke. Gitu. Yes. Ya. Oke, apa yang disampaikan Pak Hari ini, Suster, Bapak, Ibu, dan Romo, tentu akan kami dengarkan lagi dan kami akan rumuskan nanti di grup kita khusus, bukan yang Telegram, grup kita yang khusus. Kita akan bikin grup WA yang khusus untuk komunikasi kita. Yang menjadi peserta workshop pertama ini akan dicantumkan lagi hal-hal apa yang disiapkan. Nanti Dr. Agung di akhir akan membagikan presensi untuk diisi. Maka mohon diisi dengan sungguh-sungguh dan dikembalikan pada Dr. Agung. Terima kasih Pak Ari. Jadi selama 2 hari, 4 sesi 3 jam itu, kita diajak untuk membedah 12 sisi sudut pandang tentang lembaga kita, dan tadi dikatakan, kayak berefleksi, lembaga pendidikan kita ini kayak apa. Dari pengalaman ini sih menarik ya, saya mengikuti bagaimana Romo Chris Pinus dari Yayasan Yosef Medan mendampingi SD Cinta Rakyat itu, wow, menarik, ternyata ada hal-hal yang selama ini nggak kepikir dan menjadi kepikir, perlu dipikirkan gitu. Nah, apa yang dilakukan selama proses pengantar satu judul sudut pandang, kemudian kita masuk ke kelompok sekolah masing-masing, kemudian mengerjakan itu. Kembali lagi, mungkin presentasi tidak semua, tetapi kemudian yang nomor 2, kemudian tugas lagi masuk kelompok lagi menyusun, setiap kali berulang-ulang sampai 12 sesi begitu. Tentu saja di antara itu ada sisipan-sisipan, pandangan-pandangan, sharing pengalaman dari Pak Hari Xiao selaku pernah menjadi direktur sekolah yang lumayan, menurut saya besar, bukan lumayan, besar di Indonesia. Sehingga sharing-sharing beliau pun akan berguna bagi Suster Romo dan Bapak Ibu sekalian. Ini Suster Pauli tentang prosesnya. Selama 2 hari itu ada 4 sesi besar, 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan untuk kepesertaan, sekali lagi unsur yayasan,
sekolah itu ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, kemudian penyelenggara itu bisa bagian administrasi atau pemegang data atau yang lainnya, silakan. Atau guru senior biasanya memahami banget kelebihan-kelebihan sekolah tadi kayaknya misalnya ya. Gitu. Dan nanti akan ada pertanyaan begini, ini lazim banget. Ini asumsi apa data? Gitu. Itu paling menggelitik saya itu. Asumsi atau data. Gitu. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Boleh tanya, Pak? Boleh, silakan Sister Chris. Ya, Pak, itu kan setelah kami nanti kerja kelompok. Nah, kelompok kami itu kan terdiri dari tim. Kami punya 3 tim. Itu nanti kelompoknya menjadi satu ya, 3 tim itu ya, Pak ya, dari yayasan yang sama itu ya. Iya. Timnya nanti biar nggak kisruh, kita sebut yayasan atau kita beri nomor, Suster. Nanti Suster Christina mendaftar nomor berapa, dapat nomor. Saat nanti masuk ke Zoom, di depan namanya dikasih nomor itu. Sehingga nanti waktu ngegrup, satu sekolah, satu yayasan. TK, SD, SMP, SMA masuk jadi satu. Tetapi kerjanya adalah per sekolah nanti. Diskusi per sekolah. Gitu. Ya. Baik, begitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali, Suster Christina. Pertanyaan ini pasti juga memberi kelengkapan untuk teman-teman yang lain. Oke. Ada lagi, teman-teman? Suster Pauli, ada lagi? Silahkan. Oke, Pak. Minta maaf ini. Nggak apa-apa. Ya, kemarin itu waktu mendaftar kan boleh mendaftarkan untuk 4, lalu masing-masing 4 orang itu boleh membawa timnya, grupnya. Betul ya? Atau saya keliru? Kalau 4, gimana, Pak? Lalu misalnya ini yang ingin kami lakukan nanti misalnya ada guru senior yang kami ajak, lalu kepala sekolah, ada bagian data. Tetapi kemarin memang belum saya pikirkan orang-orang yang ingin kita libatkan dalam workshop ini, atau bagaimana Pak? Andaikan memang lebih dari 4 itu nggak bisakah atau bagaimana? Oh gitu. Begini, Suster, begini. Untuk tim, kita lupakan kata tim. Suatu yayasannya, Suster, ada berapa sekolah? Kemarin sih kita batasi 4 sekolah. Artinya yang tahap ini 4 sekolah dulu. Terserah mau dipasangin yang mana, SMK, SMA, SD, SDA, SDB, boleh. Lalu di setiap sekolah itu ada unsur kepala sekolah dan pengelola, kepala sekolah dan pengelola gitu. Yayasannya sih segitu cukup 1-2, tetapi syukur orang kunci dan dia bisa saling bergantian. Kalau satu berhalangan bisa satu hadir gitu. Ya, itu Suster maksudnya. Jadi tim itu kita lupakan saja, kita pakai nomor yayasan sehingga mudah untuk ingat-ingat, nggak terlalu banyak tim nanti begitu. Nah, dalam yayasan itu kalau berkumpul lalu nanti bisa berkumpul sesuai dengan misalnya Suster Pauli nanti yayasan nomor 14 misalnya. Ada 4 sekolah, maka 14A, 14B, 14C gitu. Ngegrupnya ya 14A satu grup, 14B satu grup gitu, biar gampang. Sehingga nanti mereka satu kelompok mengerjakan itu. Terima kasih. Sami-sami, Suster. Wah, ini pasti pertanyaan Suster ini membantu yang lain ini berpikir paling cepat, dan terima kasih kepada Suster sudah menanyakannya. Yes. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Roberto Suparjo. Apakah masih ada kesempatan untuk menambahkan anggota, Pak? Karena kemarin kami kirim 1 tim, ternyata kurang memadai untuk mencapai program tersebut. Nah, ini maksudnya ada technical meeting. Dan beruntung bagi yang datang. Karena yang tidak datang ya tidak mudah untuk bisa ikut pertemuan itu. Pasti harus ada membuang waktu lagi mengulang. Maka tidak, kita yang hadir ini menjadi peserta utama yang nanti akan membawa teman-temannya gitu, yang hadir ini. Maka kepada Pak Robertus Suparjo, nanti saat mendaftar ulang, pastikan Pak, tim itu seperti yang Bapak maksudkan. Gitu Pak Parjo ya. Boleh Pak Robertus? Yes, mantap. Gitu. Beruntung Bapak hadir. Kalau tidak hadir, tertinggal. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ada 2, satu-satu. Suster Chris dulu, habis itu Pak Lucio. Silakan Suster Chris. Pak, jadi nantinya masih boleh menambah karena waktu itu setahu saya, mungkin saya keliru, yang boleh ikut adalah pengembang yang bisa mengembangkan sekolah, kepala sekolah, dan yayasan. Guru waktu itu tidak diizinkan. Apakah ini artinya terus waktu itu dibatasi 12 orang gitu setiap yayasan, Pak? Iya.
12 orang itu dengan asumsi masing-masing sekolah 3 orang, Suster. 3 orang itu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, satu penyelenggara, yayasannya di 1 atau 2 saja, mengandaikan. Itu yang saya katakan tadi, timnya dihilangkan saja, sekarang kita mulai baru dengan presensi nanti. Maka Suster, ada berapa sekolah Suster mau mendaftar? Saya mendaftarkan dari TK, SD, SMP, SMA. Sekolah kami Berarti Regina Pacis. 4 tim. Ya. Nggak apa-apa. Itu yang saya daftarkan masing-masing kepala sekolah 4. Lalu ada pengembang, ada tim pengembangan yang 4 juga. Lalu ada kami bertiga tuh yayasan dan 2 dari kepegawaian dan itu 1. Jadi keren banget. Oh, iya, itu. Iya, seperti itu. Nanti tolong ditulis. Kayaknya kolom yang berikut ini yang penting ada PIC 1, misalnya Suster Christina sebagai orang kontak. Kemudian nanti akan ada 12 nomor yang bisa diisi. Komponennya itu tadi, kalau 4 sekolah berarti 1 kepala sekolah, siapa, silahkan diatur, gitu. Ya, ini beruntungnya, ya. Yang lain tentang hal ini, sebelum ke Pak Aloysius, tentang kepesertaan tadi, mendaftar ulang, karena ini namanya hair registrasi. Ada registrasi yang dulu, ini hair registrasi. Tidak ada. Saya masih berkaitan kepesertaan, Pak. Masih berkaitan dengan kepesertaan soalnya. Di yayasan kami Putra Nirmala itu ada 2 lokasi yang berbeda, Pak. Ya. Jadi kami ada yang lokasinya di Cirebon dan ada lokasinya di Bandung. Nah, apakah nanti kami sekolah yang di Bandung dengan yang di Cirebon ini ketika diskusi menjadi satu ataukah satu tim begitu, Pak Istoto? Bapak mau mendaftarkannya bagaimana? Kalau tadi saya katakan bisa menjadi misalnya yang TK, SD, SMA tadi, yang TK-nya A, SD-nya B, SMP-nya C, SMA-nya D, maka 14A itu berarti TK sendiri. Nah, Bapak tinggal di coding saja, nanti kan ada 12 lowongan nama itu. Silahkan Bapak diatur, supaya yang Bandung hadir, yang Cirebon hadir, nanti diskusinya sesuai dengan sekolahnya, Pak. Memikirkan sekolahnya. Iya, jadi pelaku sekolah itu peserta utama, yayasan menunggui mereka diskusi. Mengarahkan menjadi narasumber dan memahami arah pikirnya kemana. Itu. Gitu Pak Aloysius. Dan pertanyaan Pak Aloysius ini sangat membantu. Romoyan akan bertanya kayaknya. Silakan Romoyan. Yes. Izin Pak Istoto. Ya. Dari penjelasan tadi, dari personil sepertinya sudah jelas untuk kami. Yaitu ada ada yayasan, ada kepala sekolah, mungkin ada juga wakil kepala sekolah atau ada timnya. Ya. Lalu kemudian apakah jumlah dari yayasan masing-masing yayasan itu apakah ada batas maksimalnya? Nah, ini karena ada yayasan juga yang banyak, maka misalnya untuk sekolah 4 sekolah kan, 4 sekolah. Dari 4 sekolah itu berapa maksimal yang harus hadir? Apakah memang hanya 12? 12, Pastor ya. 12. 12. Sementara 12. Kita akan buka lagi nanti kalau diperlukan. Kalau diperlukan kita akan buka lagi. Santai saja. Ini teman-teman fasilitator sangat senang dengan bisa berjumpa dengan para pengelola sekolah ini. Iya. Jadi 12 dulu ya, Pastor ya. Karena jika kita itu kemarin yang mendaftar ada 48, 2 kali 12 saja sumnya sudah meledak gitu. Sudah di atas 500 padahal kapasitas kita cuma punya 500-nya pinjam gitu. Begitu, Romoyan. Ya, sementara 12 dulu. Nah, dari 12 itu nanti silahkan diatur sekolah-sekolah mana dulu yang prioritas, baru nanti kalau ada batch berikutnya daftar lagi, ikut lagi. Pastor ya. Boleh Pastor ya? Oke, terima kasih. Baik. Ada lagi lanjut, silakan. Izin bertanya, Pak Istoto. Silakan, Ibu Maria Susana, silakan. Pak, begini mungkin sebagaimana Bapak ketahui, tadi teman saya juga Pak Pri sudah menyampaikan mengenai pekerjaan kita di Yayasan Salib Suci. Jadi Yayasan Salib Suci itu kan ada Putra Nirmala, ada Talenta gitu. Waktu awal memang kebetulan saya juga pegang yang di Cirebon. Kalau tadi Pak Pri bilang ada di Bandungnya, nah kita bagi-bagi gitu.
apakah saya boleh mengganti ya Pak ya? Jadi setelah saya mendengarkan dari Pak Hari tadi bahwa nanti membuka data bagaimana sebetulnya saya kan sebelum tahu dengan adanya technical meeting ini, saya memikirkan, yuk kita gabung supaya Cirebon sama Talenta kan kita punya program yang sama, punya target yang sama untuk dikejar apa yang mau menjadi harapan-harapan kita ke depan. Tetapi kalau melihat seperti tadi Pak Harisyo menyampaikan, kita harus punya data sekolah. Waduh, kalau diminta data sekolah, data uang sekolah, wah nanti teman-teman jadi dua pandangan kalau digabung, misalnya TK Putra Nirmala dengan TK Talenta jadi satu, mereka akan kebingungan. Apakah kami boleh mengubah susunan anggota tim kami, Pak Istoto, seperti itu? Sangat boleh. Itu sebabnya ada technical meeting ini dan registrasi, Ibu Maria. Terima kasih. Karena kami merasakan itu. Wah, ini teman-teman ini waktu daftar pada belum maksud ini. Sehingga kita melakukan technical meeting ini. Sehingga, Suster, per sekolah, Bu Maria, Suster Maria ya, per sekolah. Kenapa yayasannya tidak sejumlah sekolah? Karena yayasan nanti dalam diskusi bisa pindah-pindah saat diperlukan. Suster Pauli pindah dong ke SD, gitu. Suster Pauli bisa di grup itu bisa pindah ke SD. Ada pertanyaan apa gitu? Gitu. Ya. Jadi yang penting adalah kepala sekolah dan pengelolanya itu yang mengerjakan snapshot-nya itu per sekolah. Maka kalau ada yang di Bogor dan Bandung dan Cirebon harus sendiri-sendiri timnya dan pisah. Nanti dalam diskusi nggak jadi satu. TK sama TK kalau dua ya sendiri gitu. TKA, TKB sendiri-sendiri begitu Bu Maria. Terima kasih Pak Istoto. Terima kasih kembali. Ya, moga-moga makin jelas. Silakan Pak Sartam, ada yang mau bertanya Pak Yakob? Ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak, saya menyimak ya. Semakin jelas. Terima kasih. Ya, kemudian ini ada Suster Yulianti SDP. Bila peserta yang telah didaftarkan berhalangan hadir dan kami mengganti dengan peserta baru, apakah didaftarkan atau cukup nanti hadir mengganti pada tanggal 25-26? Sarannya sih dikonfirmasi dulu supaya yang didaftarkan yang bisa hadir. Tapi jika pun terpaksa, ya sebaiknya ini saran kami dan berharap sungguh-sungguh karena ini memikirkan sesuatu yang sangat serius. Pastikan orang yang punya komitmen, karena kerjanya juga nanti bakal banyak di luar jam sekolah. Ya. Kemudian, kalau dia bisa hadir, pastikan dia akan hadir terus. Karena dia nanti, pada waktu coaching itu bisa saja akan ada orang baru mendengarkan. Tetapi kalau pas yang workshop ini, khusus yang workshop ini, sebaiknya orangnya tetap. Gitu. Maka kalau yang telanjur didaftar dan pengganti, maka yang pengganti itu harus ikut sampai selesai. Kalau Suster Pauli tadi ya dia ikut, susternya nyusul ikut terus gitu. Kalau nggak mau setengah-setengah gitu kira-kira. Begitu Suster Yulianti. Boleh satu lagi bertanya? Boleh silakan. Ya satu lagi. Kalau misalnya tadi ya prosedur untuk workshopnya itu karena bekerja dalam bersama begitu dalam satu tim yang sudah ditentukan tadi. Nanti kalau pas workshop itu, apakah kita harus duduk bersama atau boleh sendiri-sendiri di masing-masing kantornya? Oh, tetap Suster. Online ini, Suster. Enggak, maksudnya online tapi apakah masing-masing atau kita harus duduk bersama begitu? Karena nanti kan akan bekerja sama. Oke. Suster, Bapak, Ibu, dan Romo, kita online dan kita menggunakan fasilitas breakout room. Masing-masing dari tempatnya masing-masing. Satu peserta, satu akun. Jadi nggak ada yang nobar ya, pastikan. Nggak ada yang satu sekolah kemudian pakai LCD disorot gitu, nggak. Ini interaktif dan masing-masing orang bekerja. Masuk keluar grup. Sehingga disarankan masing-masing satu orang satu akun. Ini syarat. Ini harusnya nanti teknikal banget. Kemudian caranya, Suster, diskusinya di Zoom itu. Kalau beda ruang, kalau hanya beda ruang sih pas kerjakan bisa bareng. Zoom-nya ditinggal terus kerjain bareng nggak apa-apa. Terus nanti presentasi masuk Zoom masing-masing lagi nggak apa-apa. Kalau satu sekolah. Tapi pada saat karena pada saat diskusi itu juga kita bisa mengontrol. Kami para penyelenggara itu bisa datang ke grup-grup itu sehingga kita tahu dia sedang ada grup di mana. Misalnya kan kelihatan ada 3 Zoom jejer gini, satu sekolah ya. Kemudian yang 2 kosong tapi ada 3 orang di tengahnya. Oh, mereka sedang kerja di situ gitu. Suster. Ya, jadi makasih.
Zoom-nya tetap menyala, bisa kerja masing-masing dari Zoom, kirim-kiriman teks dan lain sebagainya, bisa pakai WA, bisa pakai email dan lain sebagainya. Kalau berjauhan misalnya dari rumah misalnya, Suster, masing-masing ini rapatnya dari rumah, begitu. Tapi kalau tinggal di sekolah karena pakai wifi sekolah, tetap menggunakan akun masing-masing di beda ruangan, lalu nanti kalau pas ngerjakan bisa bareng-bareng, kelihatan di satu Zoom gitu. Tapi yang 2.0 tetap nyala gitu. Iya, begitu Suster. Nggih, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Suster Pauli yang sana, jika boleh registrasi ulang, bagaimana prosedurnya untuk mengirim datanya? Nanti setelah ini Dr. Agung akan memposting G-Form, Google Form ulang. Ya, ini sudah nih, Dr. Agung sudah mengirim itu. Silahkan di-copy link-nya, disimpan. Ngisinya nanti sambil dipikir sungguh-sungguh, nggak harus ngisi sekarang, tetapi segera dikirim ke Dr. Agung. Nah, dari situ nanti Dr. Agung akan mengambil nomor-nomor PIC. Nomor-nomor PIC. Nomor PIC itu apa? Masuk grup. Nah, ini untungnya. Ya, kita berkomunikasi dengan satu pintu. Maka di sini juga ada usaha pembangunan tim. Setiap sekolah yang berkomunikasi dengan panitia, penyelenggara hanya satu orang, sehingga satu orang inilah yang nanti akan ngetim sama teman-temannya, menyampaikan semuanya, sehingga grupnya tidak besar. Kan kalau zaman sekarang masih copy paste atau forward gitu ya bisa kalau informasinya. Nah itu dia ya, begitu. Link. Kemudian mau dikirim di WA deh Pak nanti. Datanya itu Google Form. Google Form masuk, kemudian di sana ada nomor yang dicantumkan, nomor telepon yang dicantumkan, dan nomor telepon itu yang akan dibuat grup baru nanti. Grup kita pakai grup WA. Ya. Oke, kemudian mungkin perlu waktu untuk registrasi ulang. Registrasi ulang nanti di G-Form tercantum tidak, Dr. Agung? Paling lambat kapan mengumpulkannya, Dr. Agung? Saya belum membuatnya, Pak Is. Monggo disepakati saja, Nji. Yuk kita sepakati, Suster, Romo, Bapak, Ibu. Hari Kamis kalau bisa semua data sudah kami olah, sudah ada WA, itu sudah komunikasi intensif. Maka jika bisa Rabu, mungkinkah Rabu? Paling telat Rabu? Lusa ya, Pak? Ya, Rabu jam 24 lah gitu ya. Kamis Dr. Agung sudah bisa bikin grup WA baru. Dr. Agung oke kah Kamis bikin grup WA baru? Cuma sehari? Jumat sudah acara? Rabu. Jadi begitu buat grup, Dr. Agung langsung mengirimkan ground rule, mengirimkan apa yang perlu disiapkan, ngecek nanti ada data-data seperti yang ditekan Pak Hari tadi, apa saja yang disiapkan akan ditulis di sana, sambil ngecek menyiapkan datanya untuk ikut kegiatan besok. Kelamaan tidak? Atau boleh Selasa? Rabu saja, Pak Istoto. Rabu ya? Ya. Rabu. Dok, kita Rabu, Dok. Dan kita nanti dari sini akan tahu, dari yang hadir ini, sekitar 35 orang ini adalah orang-orang yang dari satu yayasan berapa orang, dan akan ketemu nanti berapa yayasan yang sungguh-sungguh hadir. Dan kami sudah siap-siap ini, karena pasti akan ada yang bertanya, oh kami kok nggak tahu ada undangan TM, gitu, technical meeting. Terus apa yang harus dilakukan? Nah itu selama seminggu ini kami sudah berpikir-pikir akan menghadapi hal itu. Ini hebatnya komunikasi kita di Indonesia. Ada yang canggih, tetapi juga ada yang manual, sehingga campur-campur. Apakah yang saya tangkap sudah benar Pak Istoto, akan lebih efektif satu kelompok dalam satu sekolah? Yes, Pak Kuko. Tetapi dalam satu sekolah itu, kalau ada SD, SMP, SMA dalam satu yayasan, nanti ini menjadi satu kelompok yayasan, hanya mendapat satu nomor induk, sehingga komunikasi PIC-nya cuma satu. PIC-nya cuma satu, sehingga SD, SMP, SMA, TK, SD, SMP, SMA ini, 4 sekolah ini akan ada 4 kelompok, tetapi komunikasinya hanya dengan satu orang. Yes. Begitu Pak Kuko. Yes, betul banget apa yang Pak Kuko tanyakan. Baik, ada lagi? Pak, memperjelas ya Pak ya? Yes, silakan, Suster. Ya, jadi kalau seperti yang tadi saya katakan, saya ada TK, SD, SMP, SMA. Ya, lalu ada dari yayasan. Itu sebaiknya tuh nanti yang berpikir itu masing-masing TK. Ini kalau 4 kepala sekolah dijadikan satu, itu memungkinkan ya Pak ya? Atau sebaliknya? Kalau mohon diulang, Suster, TK, SD, SMP, SMA?
kepala sekolahnya saya jadikan satu, ya tadi mungkin memang sudah dihilangkan grupnya tadi ya. Jadi ini nanti menjadi satu kelompok yayasan gitu ya, berpikir yayasan, bersama. tetapi saat diskusi kerja itu per sekolah, Suster. Per TK sendiri, SD sendiri gitu? Iya, unit sekolah, iya. Unit sekolah. Jadi nanti mungkin di luarnya aja ya, mereka biar ngajak teman-temannya kali ya, nggak usah. Iya. Karena kan, ya. Ya. Jadi nanti sistemnya begitu, akan ada grup memang per sekolah yang kemudian yayasan bisa masuk di sekolah-sekolah yang dia punya nomor itu. Jadi grupnya per sekolah, kerjanya per sekolah, akan membuat strategi bisnis per sekolahnya. Gitu, dapat Suster idenya? Ya, karena saya kepikiran dulu kan guru nggak boleh masuk gitu loh. Jadi saya nggak mendaftarkan satu guru pun. Kepala sekolah dan pengembang. Ini nanti kan ada Suster. Nanti kan ada formulir ulang. Suster bisa lihat lagi nanti dari yayasan, kemudian siapa saja unsur yayasan yang masuk dan kepala sekolah SD, SMP, SMA-nya, TK, SD, SMP, SMA-nya, ya siapa yang didaftarkan. Begitu Suster. Nanti bisa di. Silakan. Dan ingat, ini ikut workshopnya. Nanti pada waktu coaching masih bisa menambah untuk ngerjain yang beneran. Ya, itu masih bisa nambah. Nanti saatnya coaching ya masih dimungkinkan gitu. Ngaten. Suster Felicitas, kami ada 3 peserta dari 3 sekolah yang berbeda. Mungkinkah jika setiap dari 3 peserta ini akan membawa 3 peserta lainnya? Suster Felicitas, nanti diisi dengan sungguh-sungguh formulir yang akan dibagikan itu, yang di atasnya Suster itu, chatting 353 itu, jam 353 itu. Tolong dilihat di situ nanti. Jadi yang kemarin itu namanya mendaftar. Sekarang mendaftar ulang untuk masuk kelas gitu. Kalau kuliah dulu kan ada pendaftaran, diterima baru mendaftar ulang gitu ya. Ini kita sekarang ini sedang ada formulir pendaftaran ulang. Namanya registrasi. Zaman yang kuliah lama-lama dulu. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, maka direstrukturi. Dengan begitu kami akan tahu nanti jumlah orang dan jumlah yayasan secara pasti. Yang kemarin kami bahkan tidak mengerti, ini kok jadi aneh begini ya. Lalu ya sudah, yang penting ada nama masuk, dan hari ini kita daftar dari Telegram ada 30 sekian yayasan yang sanggup hadir hari ini, dan nyatanya hadir. Kita lihat nanti yang mendaftar ulang untuk ikut 2526 dari formulir yang masuk dari para romo, suster, dan Bapak Ibu sekalian. Ada lagi? Silakan. Pak Robertus, Pak. Silakan. Masih Pak Robertus, monggo. Terima kasih. Masih berputar-putar di pendaftaran ini, registrasinya nih, Pak. Nggak apa-apa. Harus clear kan? Daripada tidak sama sekali. Kami itu punya 8 unit, Pak. 2 TK, 2 SD, 2 SMP, dan 2 SMA. Yang ideal kira-kira ngirimnya gimana nih, Pak ya? Tidak semua, Pak. Saya sarankan bergelombang. Yang diprioritaskan satu dulu. Yang satu-satunya nanti biar mereka iri, biar mereka kepingin ditunda dulu. Jadi satu dulu. Begitu. Ya, terima kasih. Iya. Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kembali kasih, Bapak. Yes. Mangga, silakan. Ada lagi? Apakah ada lagi, teman-teman? Mari, jika ada yang mau diklarifikasi lagi. Saya Pak Is, Pak Kukuh. Iya, mangga Pak Kukuh. Menegaskan apa yang disampaikan Pak Robertus. Kemarin itu kan ada satu yayasan, lalu satu timnya itu ada 4 orang, lalu 4 orang kali 3 kan 12. Tadi yang seperti yang disampaikan Pak Robertus lah, kami sudah mendaftarkan, sudah ada dalam dua Google Form-nya Pak E. Jadi ada 6 ini, ada 6. Jadi 6 sama 6? 3, enggak, 3 sama 3. Oh, 3 sama 3. Pak, silakan didaftarkan ulang pakai Google Form yang ini, Pak. Registrasi, mendaftar ulang, Pak. Ya. Dan dipastikan orangnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Hari tadi, mampu untuk memenuhi kebutuhan itu. Iya.
Ya. Silakan, Ibu dari Yayasan Salib Suci, Bu Tere atau siapa? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Pak Istoto, saya mencoba merangkum semuanya tadi, inspirasi teman-teman sehingga semua bisa menjadi jelas ya. Nah, perlu kayaknya kotretan gitu Bapak di hasil dari pembicaraan ini ya, kayak apa sih yang diperlukan tadi, apa yang harus dibawa oleh teman-teman ketika nanti di hari hanya seperti itu. Jadi perlu didetailkan secara kertas gitu. Karena jujur kalau kita catat juga takutnya menimbulkan miskonsepsi juga dari kitanya ke teman-teman di sekolah. Karena kan kita dari yayasannya harus nurun ke sekolah kan, Bapak. Ya, yang kita lakukan tahapannya begini, ini direkam, kemudian begitu ada formulir masuk dari Suster Romo Bapak Ibu akan masuk grup WA. Nah, di situ nanti link rekaman ini bisa diputar ulang, satu. Yang kedua, hal-hal yang kita bicarakan tadi terkait kebutuhan-kebutuhan dalam training nanti akan ditulis ulang, dimasukkan dalam WA itu. Nah, maka tadi saya tanyakan bisa Rebo atau bisa Selasa. Kalau Rebo berarti Kamis itu bahannya sehari untuk ngecek lagi. Tetapi lumayan lah bisa untuk ngecek sehari apa saja yang diperlukan untuk besok gitu, Bu Tere. Oke, terima kasih. Ada tertulisnya. Betul, iya, terima kasih. ada tertulisnya. Rabu aja ya Bapak ya. Ya, oke. Iya, sama-sama. Biar kami merapat dulu di tingkat yayasan. Iya. Mari kita mepet-mepetan. Atau yang kirim Selasa sudah dikirim rekamannya dulu, Pak Is. Si Bapak mah gitu. Kalau mungkin ini kan oleh karena itu mari kita doakan Dr. Agung segera pulih. Iya, betul itu. Kita fokus. Kasihan banyak kerjaan. Karena beliau ini tulang punggung dari kegiatan ICFC dan pas kita perlukan pas beliau mendapat karunia yang luar biasa. Dan artinya setelah sembuh nanti Dr. Agung menjadi penyintas ya, menjadi vaksin berjalan itu. Dr. Agung menjadi vaksin berjalan. Oke. Baik, ada lagi? Pak Is, saya mau tanya Pak. Silakan Pak Yakobus. Saya kan mewakili yayasannya, sedangkan PIC-nya sendiri adalah Suster Sisil dari yayasan yang hari ini tidak bisa masuk, nggak bisa hadir. Jadi saya harus menyampaikan kepada beliau tentang hasil teknik meeting hari ini. Seperti disampaikan Ibu sebelumnya, baik kalau poin-poin yang harus disiapkan oleh kami sebagai peserta bisa disampaikan oleh pihak panitia gitu. Mohon bantuannya gitu Pak Is. Makasih. Iya Pak, pasti cuma supaya tidak berulang-ulang dimasukkannya ke dalam WA. Nah WA-nya itu menunggu nomor telepon yang pendaftaran itu. Nah kalau mau tentu saja PIC itu sebenarnya yang ikut sekarang gitu. Karena undangan ini sebenarnya untuk PIC. Maka jika Bapak mewakilkan, apakah boleh tanya sama suster? Nanti Bapak yang jadi PIC, susternya yang jadi orang nomor 2 dalam konteks kegiatan ini. Gitu. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih. Sebelum Romo Kris, Pak Robertus sudah, Pak Parjo masih ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak, sementara terima kasih. Cukup, baik terima kasih. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu Romo sekalian, saya hadir di sini, saya senang sekali ada Romo Crispino Silalahi. Ya, beliau yang sudah mengikuti satu proses awal yang tadi saya ceritakan. Beliau Ketua Yayasan Santo Yosef Pematang Siantar dan punya sekolah namanya SD Cinta Rakyat 2 yang sudah di-coach. Selintas kita dengarkan beliau atau ada hal yang mau ditanyakan, silakan Romo Kris. Halo Romo Kris. Iya, terima kasih Pak. Selamat sore buat kita semuanya. Salam sehat. Selamat sore, salam sehat. Baik, pertama peserta itu sudah dibuat dalam grup Telegram. Ya, grup Telegram. Kalau dari awal saya dengar dengan Pak Fidelis dengan Dr. Agung, dibuat di grup Telegram karena
pesertanya itu bisa lebih banyak, satu grup. Sementara kalau dia Telegram, dia hanya 200-an, 250-an begitu pesertanya yang bisa satu grup. Nah, jadi mungkin kalau apa-apa saja nanti yang mau kita sampaikan kepada peserta, ya paling tidak kepada PIC-nya, ketua grupnya itu sudah ada dalam formulir tadi, emailnya, ada nomor WA-nya, nomor teleponnya. Nah, lalu sekira kalau rekaman ini juga nanti ke grup Telegram saja dimasukkan, Pak, karena dia Telegram itu bisa memuat kapasitas lebih besar daripada WhatsApp. Nah, Pastor, terima kasih. Ya, itulah tanggapan. Usulannya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, ya, Pastor. Pertimbangannya begini, Pastor. Pertimbangannya begini. Jadi grup Telegram itu isinya banyak orang antah berantah yang masuk ke sana, entah dapat link dari mana. Oh, ya. Sehingga Dr. Agung itu dapat tembakan setiap hari bertanya, saya kok nggak dapat undangan, pada jelas. Yang dapat undangan hanya PIC lewat email gitu. Iya. Itu menandakan bahwa ada banyak orang di sana yang tidak ikut yang pertama dulu, mendengar entah dari mana kemudian masuk. Maka kita khusus PIC akan membuat ini, grup ini, ya. Kemudian ini menjadi komunikasi internal penyelenggaraan batch yang ini. Informasi-informasi umum akan diposting di Telegram itu, tapi yang umum. Jadi ada konsumsi para PIC penyelenggaraan dan ada konsumsi umum. Ilmunya bisa diposting di sana, tapi kalau tentang penyelenggaraan biar kita aja, karena nanti nomor kontaknya bisa Pak Fidelis itu 56 WA dan selalu tanya ke kita, ini gimana tanggapannya, lah ini orang siapa? Begitu. Maka tadi kita gunakan hilangkan tim dan kita registrasi untuk memurnikan bahwa peserta dalam pengendalian dalam kuasa kita untuk kita buat supaya ini jelas-jelas clear dalam kuasa kita. Maka yang nanti WA itu hanya sekitar 40 orang, Pastor. Yang lain-lain tidak masuk, hanya PIC saja. Seperti kalau dulu Pastor bikin grupnya Pastor Chris dengan satu orang yayasan dengan kepala sekolah, kita ngobrol berempat itu. Iya. Ini PIC. Nanti ilmunya dibagi ke sana, tetapi untuk penyelenggaraan khusus ini kita buat yang baru. Begitu, Pastor Chris. Ya. Terima kasih banyak. Ini beliau sudah mengalami, para Bapak Ibu Suster dan Romo sekalian. Beliau sudah mengalami proses satu loop gitu. Ada yang mau disampaikan selain itu, Romo Chris? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ya, jadi semoga Dr. Agung nanti cepat sembuh. Amin. Ya. Jadi Telegram tetap ada untuk ilmu-ilmu umumnya, bukan yang penugasan, bukan yang pekerjaan, tetapi ilmu umumnya yang di sini yang kita instruksi istilahnya. Nggak enak kalau didengar oleh semua orang di sana. Bisa gaduh. Ini apa? Ini tugas apa lagi? Siapa? Nggak ikut tapi nanya. Repot nanti. Kita semua yang bakal repot. Yes. Terima kasih pertanyaan Romo Chris untuk konfirmasi ini. Yes. Baik. Masih ada lagi kah? Ya, Pak Is. Pak Is, saya Pak Koko. Ya, Pak Koko. Disampaikan Brother Chris tadi, saya setuju ini karena kemarin pun dari anggota saya itu bertanya, kok linknya pertemuan tanggal 21 kok belum di-share gitu ya. Hanya untuk semua. Lalu saya menjawabnya, ya undangan itu kan hanya untuk PIC. Lah dimungkinkan yang sudah hadir di sini di PIC itu sudah menjadi satu grup. Saya setuju ada informasi yang sifatnya khusus dan informasi yang sifatnya umum. Enggak itu terpilah dan terpilih, nanti bisa tidak gaduh. Saya setuju sekali, Pak Is. Terima kasih. Itu maksudnya. Terima kasih banyak. Betul. Yes, terima kasih. Begitu. Kalau mau mempermudah sih, asal Anda merasa PIC di sini dan nanti bakal ngisi itu, boleh di WA ke saya akan bantu Dr. Agung biar cepat nih. Boleh nggak ya? Begitu ya. Dr. Agung, mohon pertimbangan Dr. Agung. Mungkinkah saya menerima nomor-nomor WA dari PIC yang nanti bakal ngisi formulir supaya saya buatkan WA dulu Dr. Agung atau nunggu formulirnya Dr. Agung?
Bisa begitu Pak Ais, lebih cepat. Oke. Nah, atau satu dua yang sudah masuk oleh Pak Ais kemudian langsung dibuatkan grup dan linknya bisa dibagikan, dan yang merasa PIC boleh join di link tersebut. Oke. Saya chat ke chatting 082324319999. Bentar, saya chatting. Di chat. Kok direct Dr. Agung. Sebentar. Saya 0823243124. Yes. Kemudian formatnya adalah nama yayasan. 24. Itu saja. 0823243194 kali. Kemudian nama dan yayasan. 1, 2, 3, 4. 0823. Silakan kirim nama dan yayasan ke WA itu, nanti saya buatkan grup langsung. Sehingga ketika nanti malam saya bikin ringkasan, saya sudah bisa post poin-poin yang tadi diharapkan. Dr. Agung? Dok? Halo Dok? Iya Pak. Mengganggu sebentar. Dari simak yang saya sudah sampaikan, barangkali ada yang perlu ditambahkan, Dok, silakan. Nampaknya sudah cukup lengkap, Pak Istoto. Cuma tadi saya sempat live agak panjang. Saya tidak tahu apakah para Romo, Suster, dan Ibu Bapak tahu bahwa setelah workshop nanti ada proses pembuatan snapshot yang sifatnya optional, artinya optional. Kalau mau lanjut ke proses selanjutnya, yaitu dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan ya berarti tidak proses lanjut gitulah. Mengeliminasi sudah. Ampun. Jadi tandanya kalau ada yang mau minta di coaching adalah mengumpulkan snapshot. Tidak hanya draft, tapi ya draft draft yang dari hasil kerja workshop itu dikumpulkan, maka itu tanda kalau yayasan ini dari sekolah itu dari yayasan ini untuk berlanjut programnya begitu. Sudah Dok, sudah. Ada lagi Dok? Sampun Pak. Oke, baik. Baik, itu sementara saya sampaikan, Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang lain lagi sebelum kita cukupkan? Sudah mulai masuk, iya, nomor-nomor WA baru sudah mulai masuk. Terima kasih, nanti segera saya bikin grup WA. Jika sudah, maka soal teknis pertemuan, pastikan ikuti di grup WA. Ada ground rule, ada peralatan, ada data yang diperlukan untuk dicek di sana. Kemudian mengirim G-form, juga memberitahu bahwa G-form-nya sudah kami kirimkan, sudah kami isi, mohon dicek. Nanti saya dan Dr. Agung akan ngecek. Itu adalah sarana komunikasi kita antara PIC dengan penyelenggara. Maka kepada teman-teman yang tidak termasuk dalam grup, tugas kita untuk berlatih ngetim. Nanti juga ada materi-materi lain selain Dr. Agung dan Pak Hari, saya juga akan menyampaikan hal-hal lain yang khusus kita perlukan untuk interpersonal leadership-nya. Interpersonal leadership itu juga akan saya sisipkan di mana-mana yang bisa kita gunakan untuk menginspirasi diri kita, tetap semangat memimpin kegiatan-kegiatan yang terus akan berlanjut. Demikian. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi dan sudah mulai WA, terima kasih banyak untuk kehadirannya, apresiasi yang sangat tinggi. Kami menunggu konfirmasi G-form-nya, juga menunggu nomor WA PIC-nya, saya buatkan grup. Jika sudah masuk grup, maka segeralah jika ada yang kurang jelas, langsung ditanyakan di grup. Ditanyakan di grup supaya apa? Jawabannya juga bisa membantu teman-teman di grup seperti yang sekarang terjadi. Ada yang satu yang nanya menjelaskan untuk yang lain, satu yang nanya menjelaskan untuk yang lain. Jika sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu sekalian, Romo, Suster, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini. Kita sudah bersama-sama berjumpa dalam acara ini. Dan mari kita akhiri acara ini dengan saya kembalikan kepada Dr. Agung untuk menutup acara ini. Silakan Dokter. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada yang kurang berkenan dengan candaan saya atau saya membawakan acara ini. Terima kasih banyak. Selamat siang dari Istoto. Baik, terima kasih untuk Pak Istoto. Untuk penjelasannya boleh kita berikan jempol, Suster, Bapak, Ibu, untuk Pak Istoto.
Baik, terima kasih. Dengan demikian acara technical meeting kita selesai. Maka saya beri kesempatan untuk penanya paling banyak hari ini, Suster Pauli, untuk menutup sekaligus menutup dengan doa untuk acara kita hari ini. Silakan, Suster Pauli. Terima kasih, Dr. Agung. Suster Romo, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kehadiran-Mu menyertai perjumpaan kami pada sore hari ini. Kami semua menyadari bahwa di tengah situasi tantangan ini ada begitu banyak peluang yang bisa kami gunakan untuk berkembang. Bantulah kami memiliki roh semangat, sukacita, roh pembaru, agar kami mampu bekerja sama dengan baik, mampu memiliki keteguhan dan komitmen yang baik untuk memperbaiki dan juga menata segala sesuatu demi perubahan dan juga perkembangan pelayanan kami di masa-masa yang mendatang ini. Kami mohon kesehatan yang baik untuk Dr. Agung dan juga kami semua, agar Engkau senantiasa memelihara kami dalam kasih dan setia-Mu. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat sore, tetap sehat. Selamat sore. Sampai Dr. Agung, cepat sembuh. Dr. Agung, bareng, foto bareng. Sembuh, Oh iya, foto dulu. Yo, foto bareng. Ya. Masih ada 34 orang. Yo, silakan dibuka videonya, stop chattingnya dulu, karena kalau chatting akan menutup wajah teman. Yo. 1, 2, woi, Dr. Agung mantap. Saya jadi kangen, Dok. Oke, halaman 2. Yes. 1, 2, 3. Terima kasih banyak sudah berjumpa. Mari kita undur diri melanjutkan acara kita. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sembuh, Dr. Agung. Saya akhiri. Ya, cepat sembuh, dokter. Terima kasih. Sembuh. Terima kasih. Luar biasa. Dr. Agung luar biasa.